Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Nah, jangan bosan ya belajar matematika. Kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 2. Oke. Oke. Sekarang materi yang kita akan pelajari adalah program linear 2 variabel. Nah, pertanyaannya apa sih itu program linear? Jadi, program linear adalah suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum. Nilai optimum itu yang mana? Nilai optimum adalah nilai maksimal dan nilai minimal. Sedangkan variabel itu yang mana sih? Jadi variabel itu biasanya yang melekat pada sebuah persamaan atau pertidaksamaan. Biasanya disebutkan dengan huruf A, B, X, Y, PQ, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mengenalkan dulu pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi pertidaksamaan linear 2 variabel memiliki bentuk umum seperti di bawah, seperti di gambar di depan kalian, yaitu AX ditambah BY ditambah C kurang dari 0. Kemudian AX ditambah BY tambah C kurang dari sama dengan 0. Bisa juga AX ditambah BY ditambah C lebih dari 0. AX ditambah BY ditambah C lebih dari sama dengan 0. Nah, kunci di sini atau penjelasan dari bentuk matematika di samping atau bentuk umum pertidaksamaan di samping, di mana AB merupakan koefisien. Nah, koefisien ini adalah sebuah angka yang melekat pada sebuah variabel, di mana koefisien di sini tidak boleh bernilai 0, dan di mana koefisien di sini merupakan elemen real. Sedangkan C itu sendiri merupakan konstanta yang juga merupakan elemen real. Dan yang sudah tadi dibahas, sudah Ibu ulangi lagi, bahwa XY merupakan variabel. XY di sini tidak harus kita gunakan X ya. Kita bisa gunakan huruf lain seperti PQ dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Untuk memudahkan kalian, kita langsung masuk dalam sebuah masalah, di mana diberikan sebuah masalah berupa soal cerita seperti yang ada pada layar depan, bahwa seorang pedagang mainan ingin membeli mainan untuk persediaan di tokonya, maksimum 100 paket. Oke. Mainan yang akan dibeli adalah jenis A dengan harga 6.000 per paket dan jenis B dengan harga 8.000 per paket. Uang yang tersedia untuk modal adalah 720.000. Jika keuntungan untuk setiap unit mainan A dan B berturut-turut adalah 1.000 dan 1.200, maka tentukan keuntungan maksimumnya. Nah, masalah di atas kita harus pecahkan terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan atau untuk memecahkan masalah seperti pada konteks di atas, untuk mempermudah kita misalkan terlebih dahulu. Nah, kita misalkan X adalah banyaknya mainan jenis A, kemudian Y banyaknya mainan jenis B. Jadi kita sudah sepakati bahwa X jenis mainan A dan Y adalah jenis mainan B. Nah, langkah selanjutnya kita buat model matematika atau kalimat matematika. Cara membuat model matematika atau kalimat matematika di sini, kalian harus perhatikan setiap kalimat dan ubah dia dalam kalimat matematika. Seperti seorang pedagang mainan ingin membeli mainan untuk persediaan di tokonya maksimum. Berarti mainan yang maksimum ini di dalamnya sudah ada mainan A dan di dalamnya juga sudah ada mainan B. Tetapi di sini tidak dijelaskan berapa jumlah mainan A, berapa jumlah mainan B. Sehingga kita modelkan matematika bahwa
X ditambah Y kurang dari 100. Kurang dari sama dengan 100. Oke, selanjutnya kita melangkah ke kalimat yang berikutnya. Mainan yang akan dibeli adalah jenis A dengan 6.000, jenis B 8.000 dengan total uang 720.000. Sehingga model matematikanya lagi 6.000 X ditambah 8.000 Y kurang dari 720.000. Dimana ingat semua hanya harus lebih besar sama dengan 0, X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menggambar daerah penyelesaian. Tapi sebelum masuk di menggambar, kita harus menentukan titiknya terlebih dahulu dengan membuat sebuah persamaan bahwa X ditambah Y sama dengan 100. Oke. Nah, untuk mencari nilai X, kita misalkan Y sama dengan 0, dan untuk mencari nilai Y, kita misalkan juga X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0, berarti kita akan peroleh nilai Y 100, sehingga titiknya 0,100. Kemudian, untuk Y sama dengan 0, kita peroleh titik X-nya 100, sehingga diperoleh titik 100,0. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan selanjutnya, yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 360. Prosesnya sama dengan yang di atas tadi. Untuk mencari nilai Y, kita substitusikan X dengan 0, sehingga kita peroleh nanti 3 kali 0 ditambah 4X sama dengan 360. Jadi 4Y sama dengan 360, sehingga didapat Y adalah 90, sehingga titiknya 0,90. Kemudian untuk mencari X-nya, kita gantikan Y dengan 0, sehingga 3X ditambah 4 kali 0 sama dengan 360, sehingga 3X sama dengan 360, X sama dengan 120, sehingga diperoleh titik 120,0. Nah, selanjutnya kita buat sebuah grafik. Nah, langkah pertamanya kita tentukan dulu batas-batas grafiknya. Tapi kalau kalian lebih mudah atau angka-angka lebih sedikit, itu kita lebih mudah menggunakan kertas berpeta. Perhatikan batasnya. Untuk yang di atas 100,100. Oke, kemudian untuk yang bagian bawah 120,90. Nah, langkah pertama kita tarik garis penghubung dari titik 100 ke titik 100. Oke. Sekarang kita tentukan daerah arsirannya. Kita menentukan daerah arsiran dengan melihat bentuk pertidaksamaan, yaitu X ditambah Y kurang dari 100. Berarti daerah yang diarsir adalah yang lebih dari 100. Oke, selanjutnya kita tarik garis lagi dari 120 ke 90, kemudian kita arsir dengan memperhatikan bentuk pertidaksamaan 3X ditambah 4Y kurang dari 360. Berarti daerah yang lebih dari 90 dan daerah yang lebih dari 120 juga kita arsir. Oke, selanjutnya untuk X lebih besar sama dengan 0, berarti daerah X yang sebelah kiri kita arsir semua juga.
Kemudian untuk daerah Y lebih besar sama dengan 0, berarti daerah Y yang kurang dari 0 juga kita arsir semua. Sehingga kita peroleh himpunan. Langkah selanjutnya kita tandai daerah himpunannya, yaitu dengan nama A, B, C, dan D. Dengan titik A yaitu 0,0. Kemudian titik B 100,0. Titik C 0,90. Nah, titik C di sini merupakan titik perpotongan antara garis yang satu dengan garis satunya lagi. Nah, inilah yang harus kita tentukan titik potongnya. Nah, kedua persamaan ini harus kita tentukan titik potongnya dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, untuk dapat mengeliminasi salah satu bagian, kita harus tentukan yang mana dulu kita harus eliminasi. Misalkan kita mau eliminasi X, berarti nilai X yang di persamaan di atas dan persamaan di bawah harus sama. Berarti persamaan di atas harus dikalikan 3 dan persamaan di bawah harus dikalikan dengan 1. Nah, sehingga diperoleh sebuah persamaan baru, 3X ditambah 3Y sama dengan 300. Kemudian yang dibawa tetap yaitu 300X ditambah 4Y sama dengan 360. Nah, inilah yang harus dieliminasi. Karena sudah terdapat dua bagian yang sama, berarti sudah dapat kita eliminasi. Cara mengeliminasinya kita kurang bersusun ya. Jadi 3X dikurang 3X kita sudah tereliminasi. Sekarang 3Y dikurang 4Y hasilnya minus Y. 300 dikurang 360 hasilnya minus 60. Minus di ruas kanan dan di ruas kiri dilebur sehingga Y sama dengan 60. Nah, kemudian untuk mencari nilai X, kita substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan. Untuk lebih mudah, kita cari persamaan yang lebih sederhana, makanya kita gunakan persamaan X ditambah Y sama dengan 100. Nah, hasilnya kita dapat X sama dengan 40, sehingga titik potongnya 40,60. Oke, dari titik yang tadi kita substitusikan masuk ke persamaan maksimum atau persamaan keuntungannya tadi, yaitu 1000X ditambah 1200Y. Untuk titik 0,0 otomatis nilainya bernilai 0. Untuk titik 100,0 berarti nilai yang didapat yaitu 100.000. Kemudian untuk titik 0,90 nilai yang didapat 108.000.